Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bi nuril imani wal islam walladzi fatara samawati wal arda bi qudratihi wa dabara umur fi darni bi hikmatihi. Wassalatu wassalamu ala asrafi khalqihi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman para jamaah subul mustami'in, monggo kita lanjutake anggenipun ngudi-ngudi ilmune Allah. Kitab Fathul Mu'in punika kita awali kanthi wawasan suratul Fatihah. Kita ngadong-adong barokahipun sehingga kita dipun tulingi dening Allah anggenipun ngelampahi syariat Islam, perintah-perintahipun Allah, nebi sedaya kang dipunlarang dening Allah. Ugi mugi-mugi kanthi barokahipun wawasan suratul Fatihah aktivitas kita dipun paring kelancaran, dipun paringi barokah, kegampilan. Mboten kasupen kita ndedonga kangge keluarga-keluarga ingkang samangke sampun wonten alam barzah. Kita dongaaken mugi pikantuk maghfirah, rahmat lan nikmat saking ngarsaning Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa ala man wa bi hadirun wa ala musannaf kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa ta'alaina min barakati fid darani amin. Wa muta'addin. Niki halaman 1921. Halaman 1921. Wa muta'addin bisakarin. Wa muta'addin bisakarin. Wa muta'addin lan wong kang melewati wates atau pepekoh. Bisakarin kelawan mendem. Niki bahas masih tentang tolak. Talak yang talaknya itu jadi sah. Nah, bagian talak yang sah adalah talak yang dilakukan oleh orang yang sengaja mabuk, jarak mabuk. Jadi pepekoh mendem masan itu yang jarak, sengaja mabuk. Dia tahu barang makanan atau minuman yang ia masukkan ke dalam mulutnya itu memabukkan. Dia tahu itu, tapi kemudian ia lakukan jarak, ya, sengaja memakannya atau meminumnya. Nah, kok kemudian setelah dia makan itu mabuk, terus istrinya ditalak. Nah, talak yang diucapkan oleh orang yang sedang dalam keadaan mabuk itu sah, lestari. Artinya itu talak itu terjadi. Ai bisur bi khamrin tegese kelawan ngombe khamr au akli banjin utawa mangan albanjun niku kecubung au hasis to hasis niku ganja. Sesuatu yang memabukkan. Atau kamus-kamus itu hasil itu artinya ganja. Li isyanihi krana durhakane wong atau muta'addin bi izalati aklin kelawan ngilangi akal. Jadi walaupun talak itu diucapkan seseorang dalam keadaan mabuk,
tanpa sadar, kadang tanpa sadar, kesadarannya kan tidak terkontrol. Nah, karena diucapkan orang yang mabuk, sebab minum minuman keras atau makanan sesuatu yang bisa memabukkan, maka talaknya itu terjadi. Nah, alasannya adalah liisyanihi bi izratil aqli, karena berdosanya dia menghilangkan akal sengaja dirusak dengan minuman yang memabukkan. Bikhilafi sakrona niku isim ghairu munsharif, mestinya kan dibaca kasrah karena isim ghairu munsharif enten alif nun niku ilatipun, sehingga dibaca napa jenenge fathah, wa alamatu jarhi fathatun. Bikhilafi sakrona kelawan bedani wong kang mendem lam napa jenenge lam yata'adda bitanawuli muskirin. Lam yata'adda kang ora pekoh sapa sakron bitanawuli muskirin kelawan merkoleh perkara kang mendemi. Nah, ini berbeda dengan orang yang tidak sengaja makan atau minum sesuatu yang memabukkan, nggak sengaja, nggak tahu kalau itu makanan minuman khamr misalkan, atau nggak tahu kalau itu kecubung, kemudian dia makan terus akhirnya dia mendem ya, akhirnya mendem terus istrinya ditalak ya, karena dia nggak tahu itu tidak sengaja, orang jarak ngombe atau mangan sesuatu yang memabukkan, maka talak yang diucapkan itu tidak jadi. Kan ukriha kaya oleh yang to den paksa sapa sakron alai ngatasé tawan muskirin, alam ya'lam utawa ora weruh sapa sakron ana satamene muskir atau tanawul muskirun iku ya ana satamene muskir barang sing mendemi, atau mutanawil barang sing dimakan atau diminum, muskirun iku mendemi. Fala yaku mengko ora tumiba apa tolakuhu tolake sakron. Nah, ini beda kalau dia memang tidak sengaja ya, sengaja untuk minum, atau dia dalam keadaan dipaksa untuk minum, dipaksa, diancam akan dibunuh atau barang-barangnya akan dirusak atau keluarganya akan disakiti, dia harus minum, akhirnya minum, mabuk terus mentalak istrinya. Nah, kalau dalam keadaan seperti itu maka talaknya tidak sah. Atau dia tidak tahu kalau barang yang diminum atau yang dimakan itu adalah memabukkan, dimakan tidak memabukkan, mabuk dia terus mentalak istrinya, maka talaknya itu tidak terjadi karena dia tidak sengaja meminum. Nah, ini bedanya kalau sengaja dan tidak sengaja, atau dia tahu atau tidak tahu. Kalau tidak tahu tidak apa-apa, kalau tahu maka talaknya menjadi sah atau lestari. Fala yaku mengko ora tumiba tolaku apa talake muskir napa jenenge sakron. Ida soro tatkala dadi sapa sakron bihai sulaimayizu kelawan sekarane ora iso bedake sapa sakron li adami taktihi karena ora anane pepekoe sakron. Nah, dihukumi tidak sah tadi sepanjang orang yang mendem tadi, orang yang mabuk tadi, mabuk yang dalam keadaan
tidak tahu kalau barang yang diminum itu memabukkan. Sepanjang ia tidak bisa membedakan, orang pinter. Ya. Nah masih mabuk tapi masih bisa membedakan, iki apik iki elek. Otaknya, akalnya masih bisa berfungsi. Ya. Nah kapan otaknya masih bisa berfungsi, masih bisa membedakan, masih bisa memilih. Nah kok kemudian mental istrinya, nah mental istrinya maka talaknya itu lanjut jadi talaknya. Kalau dia masih bisa mengontrol nopo jenenge akalnya atau kesadarannya tidak hilang sama sekali. Nah kalau kemudian kok nalak itu masih lanjut, talaknya masih sah. Nah jadi tidak sah tadi sepanjang dia tidak bisa mengontrol nopo jenenge akalnya, kesadarannya sudah tidak ya kuasai, terus kemudian menalak, maka talaknya itu yang tidak sah. Wasutikolan dan benerake sapa mudai ikrohin, wong kang ngaku kepeksa fitanawuli ing dalam makoleh muskir, orang yang mengaku bahwasanya dia minum atau makan sesuatu yang memabukkan itu karena dipaksa, dia mabuknya karena dipaksa. Lah itu dibenarkan biyamini kelawan sumpai muda ikroh. Ya. Kalau ada orang yang mengaku aku mendem mergo dipaksa, nah ucapan itu dibenarkan manakala disertai dengan sumpah. Nah kemudian disertai in wujidat lamun tinemu apa korinatun korinah alaihi. Nah, memang in wujidat lamun tinemu apa korinatun korinah tanda-tanda alaihi ngasa ikroh. Nah demikian tadi, tidak kemudian serta-merta ngaku nek tadi dia dipaksa terus sumpah terus dipercaya, tidak seperti itu. Ada tanda-tanda lain, yang membenarkan atau yang menguatkan memang dia dalam keadaan terpaksa. Nah tanda-tanda di sini dicontohkan kahabsin, kayak ditahan, dia ditahan oleh musuh. Ya. Kalau dia ditahan oleh musuh, ya sangat mungkin sekali kemudian orang yang menahannya itu memaksa dia untuk melakukan sesuatu. Ya, itu sangat mungkin sekali. Wa ila lamun ora wujida, nek kaman tidak ada tanda-tanda, tidak ditemukan tanda-tanda ya itu benar-benar dipaksa, fala buddha mengko ora kena orang minal bayyinati saking saksi. Nah, ketika tidak ditemukan tanda-tanda ya memungkinkan untuk dipaksa seseorang, maka harus menghadirkan saksi.